Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Kisah Para Wali. Para wali yang mendatangi kalian, melihatnya, kemudian pergi. Syekh Abdul Qadir Jailani kala itu sedang berada di Baghdad. Beliau dengan murid terbaiknya mendaki bukit yang sangat tinggi. Beliau ingin mengujinya. Didorongnya murid itu agar jatuh ke sungai. Murid itu menyerah, bayangan berarti kalian menyerah, namun tidak secara total. Masih ada keraguan di dalam hati. Apakah yang dimaksud sebagai menyerah secara total? Tuan Syekh mengatakan, kami tidak ingin seseorang datang pada kami seperti mayat, karena meskipun sudah jati mayat, mereka masih menyimpan keinginan. Ketika kalian meninggal, kalian masih mempunyai keinginan dan belum menyerah secara total. Nabi kedamaian tercurah pada beliau bersabda bahwa ketika seseorang meninggal dan kalian memandikannya dengan air dingin, maka jasad itu akan mengatakan, "Ini terlalu dingin, buatlah hangat sedikit." Jika terlalu panas, jasad itu pun mengatakan, "Buatlah agak dingin sedikit." Dan jika kalian menggosok mayat itu dengan kasar, dia pun bisa merasakan sakit. Itulah mengapa Nabi mengatakan, sayangilah jasad orang mati, karena meskipun tidak bisa bicara, dia bisa merasakan. Itulah mengapa dalam Islam tidak diizinkan memotong jasad atau melakukan otopsi apalagi membakarnya. Mereka merasakan apapun tanpa kalian sadari. Walaupun dalam keadaan seperti ini, mayat itu masih belum ada penyerahan total. Penyerahan diri yang benar adalah ibarat selembar daun. Jika mengering, dia pun jatuh dan daun itu pergi kemanapun angin membawanya, ke utara atau selatan atau barat. Bahkan jika angin itu terseret ke dalam api, daun itu tidak mengatakan apapun. Menyerah total seperti inilah yang kami inginkan dari para murid. Tidak ada keinginan lagi. Ketika Sayyidina Abdul Qadir mendorong muridnya, maka yang terjadi adalah dia memang menyerah, namun masih ada tanda tanya di dalam hatinya. Atas alasan apa Syekh mendorongku terjun ke sungai? Murid itu menerima apapun, jika Syekhnya menginginkan dia mati, dia pun rela mati demi Syekhnya. Tapi dia masih bertanya, atas alasan apa? Apakah kearifan di balik ini? Kearifannya, hai kalian murid-murid yang idiot, adalah untuk memberikan rahasia kalian. Segera setelah murid sampai ke air, tangan Syekh berada di bawahnya. Syekh mampu mendeteksi apa yang ada di dalam hati muridnya. Itulah mengapa kami mengatakan bahwa duduk di dekat Syekh seperti duduk di dekat api. Satu kesalahan saja mampu membakar kalian. Dan itulah sebabnya murid Sayyidina Ubaidillah selalu memilih duduk di dekat deretan sepatu-sepatu daripada di dekat Syekhnya. Mereka sadar akan makamnya. Biarkan yang lain ingin mengambil apa yang ingin diambil, aku tidak tertarik. Batasku masih sampai sepatu. Aku tidak lebih baik dari sepatu. Itulah makamku di hadapan Syekhku, yaitu membersihkan sepatu. Makam seperti itulah yang dibutuhkan. Bukannya duduk dengan sombong agar dikira seorang alim besar. Kalian belum sampai tingkatan itu. Jika waktunya sampai, Syekh akan memberikan kekuatan itu. Jika belum siap, Syekh pun tidak akan memberikannya. Kalian masih harus berjalan terus sampai meraih pemahaman yang benar tentang Syekh. Bait sebenarnya bukanlah sesuatu yang mudah untuk diberikan. Di abad ini, sebagaimana saya katakan, para aulia bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang bisa kami lakukan?" Ini sungguh sulit. Para aulia ada di seluruh penjuru dunia. Sedikitnya sekali dalam seminggu, setiap manusia, walaupun dia sedang duduk di puncak gunung manapun pasti bertemu dengan seorang wali yang datang mengucapkan salam padanya. Kadang hanya melihatnya dan pergi. Kalian bahkan tidak sadar bahwa dia adalah seorang wali. Beliau mendatangi kalian dengan berbagai macam samaran. Beliau memandang kalian, mengambil dosa-dosa kalian dan pergi. Itulah tugas seluruh aulia dan mereka ada di mana-mana. Ketika para aulia ini melihat segala macam kegelapan dan ketidakpedulian menutupi dunia ini, mereka meminta dan memohon pada Nabi, dan Nabi memohonkannya pada Allah agar diberi izin lebih dan kekuatan lebih bagi para wali untuk menanggung berbagai tanggung jawab murid-muridnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.